Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Faradipa Babisi dengan nomor absen 20. Di sini saya akan buat video pembelajaran mengenai materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen ini ada tiga, yaitu AS. AS itu asesmen yang sebagai refleksi proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua itu FOR. FOR itu merupakan asesmen yang untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, jenis asesmen yang ketiga yaitu OFF. OFF itu asesmen yang sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi, yang OFF ini asesmen yang terletak pada akhir evaluasi proses pembelajaran. Terus langsung saja yang berikutnya yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, formatif. Asesmen formatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, metode evaluasi yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan guru untuk menilai sejauh mana siswa itu memahami materi pelajaran, apa yang mereka butuhkan untuk belajar lebih baik, dan seberapa banyak mereka berkembang selama proses pembelajaran. Nah, dengan metode ini, guru itu bisa mengetahui apa yang sudah dikuasai siswa, di mana mereka masih mengalami kesulitan, dan apakah ada perkembangan dalam kemampuan akademik mereka. Evaluasi ini itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes, kuis, tugas, atau observasi selama kegiatan belajar. Hasilnya itu akan membantu guru untuk menyesuaikan metode mengajar apa sih yang pantas atau yang bisa membuat pembelajaran itu lebih baik atau lebih efektif. Terus asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Asesmen formatif itu adalah cara guru untuk mengukur tingkat pemahaman murid tentang apa yang sedang dipelajari, tapi bukan untuk memberi nilai akhir. Nah, tujuannya itu supaya guru itu bisa mengetahui apa yang masih belum dipahami murid, dan guru itu bisa langsung memberikan masukan atau arahan agar murid itu bisa belajar lebih baik. Misalnya, guru itu mengasih kuis singkat, nah, atau tugas kecil atau tanya jawab di tengah pelajaran. Umpan balik ini yang diberikan secara berkala dan terus-menerus selama proses pembelajaran. Jadi, murid itu punya kesempatan memperbaiki diri sebelum penilaian akhir. Bagi murid, asesmen formatif ini berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Untuk murid ini, asesmen formatif itu adalah penilaian yang membantu mereka mengetahui bagian mana yang sudah mereka kuasai dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Jadi penilaian ini bukan sekedar memberikan nilai saja, tapi lebih fokus pada memberi umpan balik agar murid itu bisa belajarnya itu lebih baik dan tahu apa yang harus mereka tingkatkan di pembelajaran selanjutnya. Terus bagi guru dan sekolah, asesmen formatif ini berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif itu dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu asesmen sumatif.
Asesmen sumatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran itu adalah cara-cara menilai pemahaman siswa setelah seluruh materi selesai diajarkan. Biasanya ini berupa ujian akhir, tugas besar, atau proyek. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa baik siswa itu menguasai semua yang telah dipelajari selama periode pembelajaran tersebut. Hasilnya juga bisa digunakan untuk menentukan nilai akhir mereka. Nah, asesmen sumatif itu seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Jadi, asesmen sumatif ini biasanya lebih, karena tingkatnya itu nilainya lebih tinggi terhadap di akhir pembelajaran. Nah, makanya sering sekali murid itu lebih memprioritaskan asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Terus yaitu, nah, manfaat atau fungsi asesmen formatif untuk guru itu yaitu mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Nah, sedangkan untuk murid, asesmen formatif ini berfungsi mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Nah, sedangkan asesmen sumatif bagi guru itu untuk mengukur apakah murid itu sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sih murid tersebut sudah mencapai akhir unit pembelajaran dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan bagi murid, asesmen sumatif ini memahami performa di akhir unit pembelajaran. Juga dapat memahami apakah mereka itu sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sih sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Juga dapat merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Terus yang selanjutnya yaitu penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Dapat dilihat ya, kondisi saat ini asesmen of learning itu paling dominan yang dilakukan oleh guru, sedangkan harapan dengan kurikulum yang baru itu lebih mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Terus asesmen of learning itu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak yang sudah dipahami siswa setelah proses pembelajaran selesai. Nah, penilaian ini itu biasanya dilakukan melalui ujian atau tugas akhir dan hasilnya juga digunakan untuk memberikan nilai atau mengukur pencapaian siswa. Jadi, asesmen ini merupakan seperti cara guru mengecek hasil akhir belajar siswa. Nah, sedangkan asesmen for learning itu adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kalau tadi asesmen of learning itu adalah penilaian yang dilakukan gunanya untuk mengetahui seberapa banyak yang sudah dipahami siswa, asesmen for learning ini adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran, bukan setelahnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu siswa dan guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa saat itu, sehingga guru itu bisa menyesuaikan
cara mengajarnya. Dan siswa itu bisa tahu apa yang perlu mereka perbaiki dan mereka pelajari lebih lanjut. Jadi penilaian ini itu lebih berfokus pada membantu siswa belajar lebih baik, bukan hanya memberi nilai saja. Terus yang ketiga yaitu asesmen as learning. Asesmen as learning itu adalah penilaian yang membantu siswa belajar dengan cara refleksi diri. Dalam penilaian ini, siswa itu diajak untuk mengevaluasi pemahaman mereka sendiri, mengidentifikasi apa yang mereka kuasai dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, dengan cara ini, siswa belajar untuk mengatur proses belajarnya secara sendiri. Itu akan membuat mereka itu lebih mandiri dalam memahami materi. Jadi, penilaian ini itu membuat siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran dan penilaian, bukan hanya pasif menerima hasil. Terus penekanan pada asesmen formatif. Nah, penting ya, penting dipahami bahwa pada kurikulum ini guru itu diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Jadi perlu dipahami asesmen seorang guru itu diharapkan itu lebih memberikan lebih banyak proporsi pada asesmen formatif daripada asesmen sumatif. Nah, harapannya apa? Harapannya itu agar mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Terus yang selanjutnya penekanan pada asesmen formatif. Nah, membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Jumlah asesmen formatif itu sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Tujuannya itu agar asesmen formatif itu untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif itu dengan cara merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Terus selanjutnya, mengapa sih keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Nah, karena agar dapat mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif itu masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid itu untuk mengalami pengetahuannya. Terus selanjutnya bentuk asesmen. Bentuk asesmen formatif dan sumatif itu dapat dilakukan dengan cara asesmen tertulis dan asesmen tidak tertulis. Nah, asesmen tidak tertulis itu dapat dilakukan seperti diskusi di kelas. Diskusi di kelas itu gunanya itu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Dengan diskusi ini dapat melatih murid itu untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Nah, dengan diskusi ini akan mengajari murid itu merespon pendapat itu dengan cara yang sopan dan simpatis. Selain diskusi di kelas, asesmen yang tidak tertulis juga dapat dilakukan dengan cara membuat produk, seperti membuat model miniatur 3 dimensi,
produk digital, produk seni, dan lain-lain. Nah, gunanya itu membuat produk ini itu untuk pertama mengembangkan kreativitas murid. Selain itu juga dapat menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Terus juga dapat dilakukan dengan drama. Nah, dengan drama ini, peserta didik itu dapat mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Murid juga dapat drama ini juga dapat mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati yang berpikiran kritis murid. Selain itu juga dapat dilakukan dengan presentasi. Nah, dengan presentasi itu dapat juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Selain itu juga dapat mendorong peserta didik untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Terus juga dapat dilakukan dengan cara tes lisan. Biasanya dalam bentuk kuis tanya jawab secara lisan, mengonfirmasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Nah, tadi itu merupakan contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Sekarang contoh bentuk asesmen yang tertulis. Itu asesmen yang tertulis ini dapat dalam bentuk refleksi. Nah, gunanya apa? Refleksi ini melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana sih cara mereka dapat memperbaiki diri sendiri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Terus juga dapat dengan cara pembuatan jurnal. Nah, pembuatan jurnal ini dapat melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya itu ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid itu kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Selain itu juga dapat dengan cara asesmen esai. Gunanya asesmen esai itu biasanya itu untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Juga dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Terus pembuatan poster. Pembuatan poster itu untuk mendorong kemampuan murid mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Nah, tes tertulis itu biasanya juga dapat dalam bentuk kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, atau menerapkan umpan balik. Nah, selanjutnya yaitu umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang itu melakukan suatu kegiatan. Nah, umpan balik itu biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas kedepannya atau aktivitas selanjutnya. Gunanya umpan balik bagi guru itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, sedangkan bagi murid, umpan balik itu berguna untuk membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid itu dapat mengatur dan
merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik ini dapat dilakukan kepada sesama teman. Nah, itu juga dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Selanjutnya itu 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yang pertama itu mudah dimengerti. Mudah dimengerti itu artinya itu bahasa yang dipakai itu sederhana. Artinya itu masukan atau komentar yang diberikan pendidik kepada peserta didik itu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas sehingga peserta didik itu yang menerima bisa langsung paham apa yang dimaksud oleh pendidik. Umpan balik ini itu tidak menggunakan kata-kata yang rumit atau terlalu teknis dan langsung menjelaskan apa yang bagus dan apa yang perlu diperbaiki dengan cara yang gampang dan dapat dipahami. Terus yang selanjutnya selektif. Selektif itu memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Nah, selektif itu berarti memilih dengan cermat hal-hal yang paling penting atau perlu diperhatikan. Dalam konteks memberi komentar kepada murid, ini berarti guru itu fokus memberikan umpan balik yang detail hanya pada 2 atau 3 hal yang utama yang bisa dikerjakan atau diperbaiki oleh murid. Jadi, guru itu tidak mengomentari semuanya, tapi memilih aspek yang paling yang menurut guru tersebut paling penting untuk dibahas agar murid itu bisa fokus memperbaiki bagian-bagian tersebut dan tidak kewalahan karena terlalu banyaknya masukan. Terus melihat ke depan, memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Melihat ke depan itu berarti memberikan masukan yang membantu murid mempersiapkan diri lebih baik untuk tugas atau proyek berikutnya. Jadi, guru itu memberi saran tentang apa yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan agar di tugas berikutnya itu murid itu bisa lebih baik. Misalnya, jika ada kesalahan dalam tugas sekarang, guru itu memberitahu bagaimana sih cara menghindari kesalahan itu di masa depan atau pembelajaran selanjutnya, sehingga murid itu bisa terus berkembang dan lebih siap untuk tantangan selanjutnya. Terus seimbang, artinya itu memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan. Jadi seorang pendidik itu harus seimbang. Selain memberikan umpan balik atau pujian, guru itu juga harus memberikan cara bagaimana untuk memperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Terus kontekstual dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Nah, kontekstual itu berarti suatu yang disesuaikan dengan situasi atau tujuan tertentu. Dalam hal ini maksudnya itu adalah masukan atau penilaian yang diberikan itu harus sesuai dengan apa yang sedang dipelajari dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, guru itu memberikan umpan balik yang terkait langsung dengan capaian pembelajaran dan kriteria penilaian aktivitas. Nah, hal ini itu dapat memastikan bahwa penilaian dan saran yang diberikan itu jelas relevan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh murid, sehingga mereka itu tahu apa yang perlu diperbaiki dalam konteks pelajaran tersebut.
Nah, misalnya ketika mengajarkan konsep matematika, guru itu dapat menggunakan contoh-contoh yang terkait dengan kegiatan sehari-hari siswa. Jadi seperti menghitung uang, saku, atau mengukur bahan untuk memasak. Nah, dengan cara ini, siswa itu lebih mudah memahami materi karena mereka itu dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi mereka atau kehidupan nyata mereka. Terus yang selanjutnya tepat waktu. Nah, tepat waktu itu yaitu cukup waktunya agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Terus lebih dari penilaian. Nah, berarti bukan hanya fokus kepada penilaian performa saja, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Lebih dari penilaian itu berarti tidak hanya berfokus pada seberapa baik siswa itu melakukan tugas atau ujian, tetapi juga melihat apakah mereka itu telah mencapai tujuan atau target pembelajaran yang lebih besar. Jadi bukan hanya soal nilai atau hasil akhir, tapi juga tentang apakah siswa itu sudah bisa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang sesuai dengan profil pelajar yang diharapkan, seperti kreativitas, berpikir kritis, atau kerjasama. Hal ini itu merupakan berarti penilaian ini tidak hanya melihat hasilnya saja, tetapi juga proses dan perkembangan siswa dalam mencapai target tersebut. Terus selanjutnya lebih dari penilaian. Artinya itu bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Terus spesifik itu menghubungkan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Terus melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu yaitu mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian selanjutnya sebelumnya. Terus yang terakhir yaitu transferable. Transferable itu fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Nah, transferable ini berarti keterampilan yang dipelajari dalam proses pembelajaran itu bisa digunakan di berbagai pekerjaan. Jadi tidak hanya kepada satu tok, bisa dapat dipakai di berbagai pekerjaan dan di situasi kehidupan yang berbeda. Jadi keterampilan ini itu tidak hanya berguna untuk satu tugas atau satu pekerjaan saja, tapi bisa dipakai di banyak hal. Misalnya keterampilan komunikasi, berpikir kritis, atau bekerja sama dalam tim. Nah, hal ini itu adalah keterampilan yang bisa diterapkan di berbagai konteks, baik di tempat kerja, sekolah, maupun kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu pembelajaran yang transferable itu adalah agar peserta didik itu bisa mengembangkan kemampuan yang berguna di berbagai situasi, bukan hanya untuk satu bidang tertentu, melainkan mereka bisa menerapkannya di kehidupan yang berbeda. Terus yang selanjutnya yaitu umpan balik, membuat umpan balik yang efektif itu harus terdiri dari fit up. Fit up itu adalah artinya tuh di sini guru menjelaskan dengan jelas tujuan pembelajaran kepada murid agar mereka paham apa yang diharapkan. Jadi sebelum mulai belajar, guru itu memastikan murid itu tahu apa yang harus dicapai. Mengapa hal itu penting?
dan bagaimana sih caranya mencapainya. Nah, hal ini itu dapat membantu murid memahami arah belajarnya sehingga mereka itu bisa lebih fokus dan tahu apa yang perlu dilakukan untuk belajar yang berhasil. Terus yang selanjutnya feedback. Feedback itu artinya tanggapan atau respon yang diberikan guru kepada murid tentang bagaimana hasil pekerjaan mereka atau perkembangan belajar mereka. Nah, hal ini itu seperti petunjuk dari guru untuk memberitahu apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki peserta didik dan bagaimana caranya supaya bisa lebih baik lagi di pembelajaran ke depannya atau masa depannya. Misalnya itu kalau peserta didik mengerjakan tugas, guru itu akan memberitahu bagian mana yang benar dan bagian mana yang perlu diperbaiki, serta memberikan saran atau cara agar peserta didik itu bisa memperbaikinya. Nah, tujuannya itu supaya peserta didik itu bisa berkembang dan pembelajaran kedepannya itu lebih baik atau lebih efektif. Terus yang selanjutnya feed forward. Ini merupakan suatu saran yang diberikan guru kepada murid untuk membantu mereka melakukan lebih baik di masa kedepannya atau selanjutnya berdasarkan hasil atau tanggapan dari pekerjaan sebelumnya. Jadi setelah guru memberitahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, feed forward ini memberikan petunjuk tentang langkah-langkah apa yang bisa diambil agar tugas berikutnya atau penjelasan selanjutnya itu hasilnya itu lebih baik. Misalnya, kalau kalau misalnya peserta didik itu salah dalam menyusun kalimat di tugas menulis, guru itu tidak hanya akan memberitahu kesalahannya saja, tapi juga memberi tips cara membuat kalimat yang lebih baik untuk tugas mendatang. Dengan begitu, peserta didik itu bisa terus belajar dan berkembang ke depannya. Terus, membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Terus yang terakhir, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, dan di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka dapat terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan sesuatu yang dapat dilakukan agar membuat umpan balik itu efektif. Membuat umpan balik yang efektif itu umpan balik guru atau teacher feedback. Pertanyaan panduan untuk guru. Biasanya itu contohnya itu seperti apa saja komponen penting yang perlu ada, dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Terus seberapa sering umpan balik itu harus diberikan? Seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif apabila diberikan tertulis, dan bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik
dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, sedangkan umpan balik dengan teman itu atau perfect feedback itu biasanya pertanyaan panduan untuk muridnya itu apa saja komponen penting yang perlu ada, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu, apa hal yang apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu, apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya itu bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Terus, informasi apa yang kamu rasa akan membuat bermanfaat untuk membantu pengembangan diri temanmu. Nah, itu contoh membuat umpan balik yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Jadi, ketika seorang pendidik itu memberikan umpan balik, itu lebih efektifnya itu secara berjenjang. Pertama itu klarifikasi dulu, selanjutnya itu memberikan penilaian, terus setelah memberikan penilaian itu memberikan perhatian, nah terus selanjutnya saran, dan yang terakhir apresiasi. Jadi ketika seorang pendidik memberikan umpan balik itu lebih baiknya itu secara berjenjang, dari klarifikasi, terus memberikan penilaian, perhatian, saran, terus apresiasi kepada peserta didik. Nah, oke, baik. Telah selesai materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat ya. Maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa